Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa yang mengguncang NTT, saat ini sudah ada rekan kami Ahmad Muharlin dan juru kamera Muhammad Khairuddin di tempat pengungsian Gor Samador Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Selamat pagi Muharlin, bagaimana kondisi pengungsi di sana dan apakah masih dirasakan gempa susulan? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Ayu dan juga pemirsa. Untuk kondisi saat ini di tempat saya melaporkan yakni di tenda pengungsian Gor Samador Maumere, Kabupaten Sika. Saat ini memang daerah yang cukup terdampak cukup parah, yaitu di Maumere, Kabupaten Sika, di mana ribuan masyarakat harus diungsikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk kondisi saat ini, Ayu dan juga pemirsa, saat ini saya tengah berada di salah satu posko dapur umum yang dibangun di tenda pengungsian ini, di mana aktivitas pagi ini bisa dilihat di belakang saya ini sedang ada proses pembagian sarapan yang diberikan oleh sejumlah relawan dari yang membantu khususnya di tenda pengungsi di Gor Samador. Salah satu bantuan datang dari sejumlah relawan, ini salah satunya ada 1.000 makanan yang dibagikan dari relawan dari Rumah Zakat. Saya akan berbicara sedikit terkait dengan bantuan apa saja yang diberikan dari Rumah Zakat kepada pengungsi yang ada di Gor Samador ini. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Bapak siapa kalau boleh tahu Pak? Didi Sabir dari relawan Rumah Zakat. Pak, dari Rumah Zakat sendiri untuk bantuannya apa saja Pak yang sudah diberikan untuk masyarakat atau pengungsi di sini? Kalau untuk yang Sika, kita sebenarnya dari hari pertama kita sudah langsung memberikan. Memang waktu itu kita di Desa Ngahe dulu karena kebetulan relawan kita ada di sana. Itu sudah hampir 1.200-an paket makanan siap saji yang langsung kita berikan buat warga di situ. Nah, mulai hari ini, pagi ini kita ngasih sarapan untuk 1.000 pengungsi, karena pengungsi di sini lebih dari 1.000 ya. Kita sediakan sarapan dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat para pengungsi di sini. Nanti akan memberikan bantuan selama masih ada, selama masa tanggap darurat. Jadi nanti kita termasuk barangkali kebutuhan dasar, kebutuhan barang pokok ya. Nanti kita drop ke dapur umum. Termasuk nanti kita akan melihat apakah juga ada bantuan kesehatan yang dibutuhkan ataupun psikososial untuk anak-anak ini, karena kan mereka tidak sekolah nih dan mereka kan perlu kita berikan rasa gembira agar tidak menghilangkan rasa trauma dari gempa ini. Terima kasih Pak Didi atas penjelasannya. Terima kasih. Tadi merupakan salah satu relawan yang memberikan bantuan makanan, dan selain makanan ini juga bantuan terus berdatangan, khususnya bantuan logistik, bantuan pakaian yang memang sejak didirikannya tenda ini bantuan memang cukup banyak begitu. Namun kami sempat berbincang dengan warga terkait bantuan apa saja yang sebenarnya mereka perlukan. Salah satunya ini yang dirasa cukup kurang, yaitu bantuan untuk kebutuhan bayi dan juga kebutuhan untuk lansia. Untuk kebutuhan bayi mencakup susu, kemudian pakaian dan juga popok. Dan untuk lansia ini yang sangat dibutuhkan adalah popok untuk lansia dan juga selimut untuk kebutuhan mereka tidur pada malam harinya, yang mana memang di tenda pengungsian ini untuk malam harinya memang udara cukup dingin dirasakan oleh para pengungsi. Untuk di tenda pengungsian di Gor Samador ini total ada sebanyak 1.312 jumlah jiwa yang mengungsi di tenda pengungsian di Gor Samador ini. Dan mungkin untuk terkait dengan apa yang diperlukan masyarakat, kami juga menanyakan begitu kepada masyarakat apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan. Mereka yang sangat dibutuhkan nantinya setelah mereka lepas dari sini, mereka sangat mengharapkan begitu untuk bantuan pemerintah, khususnya bagi rumah mereka yang kebanyakan hancur akibat gempa kemarin, yang mana mereka kesulitan begitu untuk nantinya akan tinggal di mana. Dan itu yang diharapkan bagi para pengungsi ataupun korban dari gempa yang melanda kawasan Maumere. Dan kita juga nanti tentunya menunggu seperti apa penanggulangan dari pihak-pihak terkait, khususnya pihak pemerintah pusat dalam menangani bencana gempa di Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur. Ayu.
Terima kasih Ahmad Muharlin dan juru kamera Muhammad Khairuddin. Selamat kembali bertugas dan hati-hati di sana. Pemirsa, pemerintah terus percepat penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus mengatakan telah mendirikan rumah sakit darurat di Nagekeo dan Ruteng. Jadi kita bikin rumah sakit darurat sehingga hari ini rumah sakit darurat itu dibangunnya cuma perlu sekitar 5-6 jam, jadi hari ini sudah bisa dipakai untuk operasi. Jadi itulah dari 21 rumah sakit, 16 beroperasi maksimal total, 4 yang terganggu tapi masih bisa dipakai, yang di Runtang rusak total sehingga kita datangkan kemarin siang landing di Labuan Bajo, langsung pakai truk menuju ke Ruteng. Tadi pagi saya lihat mulai dipasang, sekarang sudah selesai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa magnitudo 7,7 Flores. Pihak BMKG memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi usai gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ribuan guncangan tercatat hingga Selasa pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. Pihak BMKG menyatakan dari jumlah tersebut terdapat 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian yang dirasakan masyarakat. Selain itu, berdasarkan data sementara BMKG, gempa susulan akan berakhir 3 hingga 4 minggu ke depan. Sejumlah wilayah yang masuk status siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo. Gempa juga mengakibatkan kerusakan dengan tingkat ringan hingga berat di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, dan Maumere. BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi pasca gempa. Terkait bencana ini, masyarakat diimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak serta tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.